Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang Allah muliakan Masjid Al-Faruq, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita inayah dan taufiknya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam beraktivitas, dan terutama aktivitas yang berkaitan dengan ibadah, di mana Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke Masjid Al-Faruq ini dalam rangka melaksanakan dan menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita ikuti melaksanakan thalabul ilm, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu di antara sebab terbesar seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana ia menempuh jalan tersebut dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita harus yakin bahwasanya duduknya kita ini sebab di antara sebab yang paling besar Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan dan rahmatnya. Sebab di antara sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana 42 hadis ini adalah poros atau pokok dalam agama kita yang mulia ini. Siapa yang memahami hadis ini, maka dia telah memahami kaidah usul agama secara umum. Walaupun yang terperinci memang harus mempelajari cabang ilmu yang lainnya, tapi hadis ini mewakili pokok-pokok agama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, sehingga dia menjadi muslim yang baik imannya, baik amalnya, baik tutur kata dan perbuatannya. Hadis yang ke-9, al-haditsu tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman
bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridainya, karena Abdurrahman bin Sakhr adalah kunyah dari kunyah sahabat yang mulia Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah, di mana ia telah menuturkan bahwasanya ia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa saja perkara yang aku larang, hendaklah engkau tinggalkan, engkau jauhi sejauh-jauhnya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, banyaknya bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi perintah-perintah nabi-nabi mereka. Ya, jadi menyelisihi perkara ataupun perintah dari nabi-nabi mereka. Jamaah yang Allah muliakan, hadis yang mulia ini menunjukkan esensi perkara penting tentang wajibnya seseorang melaksanakan perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, dan menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi memerintahkan kepada kita, apa yang aku perintahkan, atau diawali dengan kalimat larangan, apa yang aku larang bagi kalian, maka tinggalkanlah. Karena perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara otomatis itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi adalah manusia pilihan yang Allah pilih sebagai nabi dan rasul, sebagai penyambung lidah risalah ilahi yang menerjemahkan perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang ia mengaku sebagai umat Nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib ia merealisasikan larangan yang telah dikabarkan oleh Nabi. Apa yang dilarang oleh Nabi dia tinggalkan, dia jauhi sejauh-jauhnya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, maka wajib kita laksanakan semampu kita. Karena berkaitan dengan perintah itu berkaitan dengan kemampuan. Maka dalam syariat solat, ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka solat sambil duduk. Ketika dia memang tidak mampu untuk duduk karena kondisi badan yang sangat lemas, dia dalam keadaan sakit, maka dia boleh berbaring.
Bahkan dalam keadaan berbaring pun dia tidak mampu untuk melakukannya, syariat memberikan kemudahan. Ketika dia kondisi koma tapi dia masih ingat bahwasanya ini adalah waktu sholat, atau keluarganya mengingatkan ini waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, isya, subuh, dia tahu, dia bisa merespon komunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya, maka dia wajib melaksanakan sholat tersebut dengan kemampuan yang dia miliki, yaitu dengan isyarat. Bayangkan, ya, perintah sholat ini perintah yang sangat besar. Awal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Maka kewajiban kita melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang. Kemudian larangan Nabi SAW banyak dalam beberapa hadis. Di antara hadis yang masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang sama, Abu Hurairah, di mana Nabi SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi SAW bersabda, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia," kata Nabi, "Qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Sungguh telah diwajibkan atas kalian, yaitu melaksanakan haji. Ini berkaitan dengan bukan larangan. Saya ralat bukan larangan, tapi hadis yang berkaitan dengan banyaknya pertanyaan yang dilayangkan oleh sahabat, sehingga ini dapat memberatkan, ya, karena orang-orang yang binasa sebelum kalian, kata Nabi, fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Di antara sebab kebinasaan orang-orang sebelum kita, yaitu mereka banyak bertanya yang tidak memiliki bobot. Ya, kalau bertanya itu ada bobotnya, bertanya berkaitan dengan hukum syariat yang sifatnya memang dibutuhkan, maka hal itu sangat ditekankan. Misalkan di antara bapak dan ibu tidak mengetahui kaifiat untuk tayamum, ini bertanya sifatnya dibutuhkan. Atau ada yang sakit, bagaimana saya mewudukan, padahal bisa diganti oleh tayamum. Kalau sangat menyulitkan, misalkan orang yang terserang demam, ya, demam yang sangat tinggi, panas yang sangat tinggi, sedangkan waktu sholat sudah tiba, atau mau sholat pertama sudah mau habis waktunya, dia harus melaksanakan sebelum waktu itu habis, sedangkan dia dalam keadaan demam yang tinggi, maka syariat memberikan rukhsah, yaitu dengan melaksanakan tayamum. Atau dalam keadaan safar, misalkan kita berangkat umroh, haji, atau kita perjalanan domestik, ketika banyaknya dari penumpang yang memakai air, ini akan membahayakan perjalanan, membahayakan penerbangan, dan dibutuhkan fikih di sini. Makanya perjalanan jauh seperti perjalanan luar negeri, ya, mancanegara, internasional, seperti ke Saudi 9 jam, maka bapak dan ibu ketika melaksanakan umroh atau haji, ya, yang lebih selamat, yang lebih memberikan maslahat banyak bagi diri kita dan orang lain adalah kita dengan bertayamum. Dan itu pihak travel atau ustadz pembimbing itu harus menjelaskan. Mengapa? Karena kalau pasukan air terlalu banyak di dalam MCK, ini akan mengakibatkan gangguan penerbangan atau kesalahan teknis, bahkan mengganggu keselamatan seluruh penumpang. Maka kita diperbolehkan untuk tayamum, tidak perlu berwudu walaupun ada air. Ilatnya karena ada mafsadah yang lebih besar, karena dalam kaidah usul darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih.
mencegah kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya, misalkan setiap penumpang jumlah 400 semua berwudu. Bagaimana kondisi MCK di sana? Kamar mandi yang sangat kecil yang akan menyebabkan mafsadah yang lebih besar. Maka ada peringatan dari maskapai penerbangan bagi para penumpang, kami harapkan untuk mengganti wudu dengan tayamum. Ini maslahat, ada maslahat walaupun kita mampu untuk menggunakan air, kita tidak sakit, tapi ada maslahat yang lebih besar tatkala kita mengganti wudu dengan tayamum. Ya, seperti itu. Inilah agama kita, tidak mempersulit pemeluknya. Ketika kita sedang bulan puasa, bapak dan ibu dalam keadaan safar itu boleh memilih. Walaupun yang lebih utama, pendapat yang kuat adalah kita kalau mampu, dengan catatan kalau mampu untuk menahan dan berpuasa terus ya sampai datangnya waktu berbuka, itu lebih utama daripada membatalkan. Tapi kembali kepada kondisi orang ya. Ada yang mampu, ada yang saya lemah perjalanan walaupun hanya perjalanan domestik, walaupun naik pesawat ya sangat lemah, atau orang usia lanjut dan yang lainnya. Ini perlunya fikih di situ, pemahaman di dalam mempraktekkan syariat Allah. Mana yang dapat kita ambil rukhsah, mana yang terus kita laksanakan karena ada asbab-asbab yang sangat banyak seperti itu. Jadi hadis ini berkaitan dengan perintah Nabi, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, aqula amin ya Rasulullah. Apakah kewajiban haji ini setiap tahun ya Rasulullah? Ya. Kemudian Nabi fasakata hatta qalaha salasan. Orang ini, sahabat ini berkata sampai 3 kali. Nabi pun terdiam, atau Nabi pun mendiamkan pertanyaan orang tersebut. Aqula amin ya Rasulullah. Nabi diam. Aqula amin ya Rasulullah. Nabi diam. Aqula amin ya Rasulullah. Apakah kewajiban haji ini dilaksanakan setiap tahun ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda menjawab setelah 3 pertanyaan sahabat yang mulia ini dengan kalimat, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Seandainya aku mengatakan iya, ya, maka hal itu diwajibkan atas kalian dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Bayangkan Nabi sangat rahim terhadap umatnya. Nabi mendiamkan pertanyaan sampai 3 kali dan Nabi menjawab, lau qulna na'am, lau qultu na'am. Seandainya aku katakan iya, diwajibkan setiap tahunnya, lawajabat, niscaya ini menjadi syariat. Ini menjadi kewajiban bagi kalian. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Jamaah yang Allah muliakan, perhatikanlah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya untuk tidak banyak pertanyaan yang sifatnya tidak memiliki bobot. Kalau pertanyaan memiliki bobot, sesuatu yang dibutuhkan itu tidak masalah. Tapi pertanyaan sahabat ini sesuatu yang tidak esensi. Bukan kita merendahkan sahabat yang mulia yang bertanya dan tidak disebutkan. Mengapa demikian? Ada hikmah tatkala hadis ini sampai kepada kita. Ya, asbabul wurud hadis dari mana haitukum anhu fajtanibuh, ini diantaranya asbabul wurudnya hadis ini. Ya. Maka perkara, ya, pertanyaan-pertanyaan seputar agama itu harus
bertanya dengan porsinya. Coba kalau misalkan diwajibkan, maka kewajiban kita setahun sekali setiap tahun. Bagi yang mampu berhaji, ini tidak akan menyulitkan dan sangat menyulitkan bagi kita, dan kita tidak akan mampu melakukannya. Nanti orang yang memang terbilang ataupun sudah masuk kategori orang wajib haji, dia mungkin ada kebutuhan, tapi dia wajib haji, harus naik haji. Sedangkan sekarang kita untuk daftar haji aja karena kuota yang terbatas menunggu puluhan tahun. Ya, jadi bapak dan ibu yang sudah niat daftar, terus niatnya itu ditunaikan. Masalah kita berangkat atau tidak itu masalah lain. Niat kita sudah dapat dengan kita mendaftar. Ya. Walaupun 15 tahun lagi paling cepat, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Walaupun umur kita tidak sampai, kita mendapatkan niat pahala untuk melaksanakan haji. Bahkan niat itu bisa nanti dibadalkan oleh siapa? Oleh ahli warisnya, oleh anak-anaknya, keturunannya. Ya, dibadal haji. Walaupun sebagian berpendapat badal siapapun boleh membadalkan haji atau umroh. Tapi saya mengambil pendapat yang paling utama dibadalkan oleh siapa? Oleh anak keturunannya. Anak keturunan bisa cucu, boleh. Atau keponakan, membadalkan pamannya. Ya, seperti itu. Itu yang lebih utama. Ya, seperti itu. Karena sekarang ada badal umroh, badal haji ini dijadikan bisnis, nuansa bisnis. Ya, ini tidak ada di zaman Nabi ya. Sebenarnya travel sekarang memang memanfaatkan badal seperti itu. Bahkan yang kita sayangkan rugi dunia dan akhirat, Pak, kalau kita tidak kenal sunnah Nabi SAW. Sampai seseorang umroh berkali-kali, padahal dalam satu safar, satu perjalanan, ia melaksanakan umroh berkali-kali. Padahal yang disyariatkan umroh itu berlaku, haji itu berlaku, ya, satu kali perjalanan. Saya misalkan mau umroh, ya saya hanya umroh terbilang saya aja. Tinggal niat saya mau membadalkan siapa. Misalkan ibu saya pernah meninggal, sebelum meninggalnya mau niat umroh, nah, boleh membadalkan ibu saya, berarti atas nama ibu saya, bukan atas nama saya. Seperti itu. Nah, kalau travel yang tidak sunnah, mereka umroh sampai berkali-kali. Bayangkan, sangat disayangkan. Ya, kalau tawafnya boleh berkali-kali, disebut tawaf sunnah. Sa'inya tidak ada, tawaf saja. Bapak memperbanyak tawaf, mencium hajar aswad kalau memang mampu. Ini juga fikih. Ya, terkadang travel tidak, maksudnya ustadz pembimbing ya, tidak memberikan nutrisi nasihat yang berharga ketika orang mau melaksanakan umroh atau haji. Paksain ya, sampai dia dorong-dorongan sama lawan jenis yang bukan mahram, pegangan, walaupun kalau tidak disengaja tidak berdosa dan tidak membatalkan wudu. Tapi kalau disengaja yang bukan mahram sampai terkena daerah yang memang sensitif, ini bagaimana ibadah seperti ini? Bela-belain untuk apa? Cium hajar aswad atau mendapatkan multazam ya. Multazam kalau sunnah memang hanya di multazam meluk ya, atau menyandarkan badan kita ke arah tembok Ka'bah. Multazam itu antara hajar aswad dan pintu Ka'bah. Dan itu kalau memang bisa, kalau tidak masalah. Menyium hajar aswad pun demikian, enggak boleh kita berlebih-lebihan sehingga menyakiti saudara kita. Kita sedang ibadah, ya, bukan berebutan sembako. Ini nyium hajar aswad kayak berebutan sembako. Fikih dalam ibadah itu atau pemahaman dalam ibadah itu harus dibekali terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Jadi supaya bapak dan ibu tidak salah dalam melangkah. Orang banyak rugi dunia dan akhirat, niatnya salah. Ya, sebelum berangkat sudah ada walimatul safar ya Pak. Mohon maaf agak melenceng sedikit. Walimatul safar, bayangkan. Pernah Nabi walimatul safar ngajak makan sahabatnya mau umroh mau haji, atau sahabat sebagian riwayat tidak ada. Kalau hanya melepas boleh,
Ya minimal keluarga, orang-orang terdekat, handai tolan tetangga, enggak masalah. Hati-hati, memang sunnahnya demikian. Orang yang mau meninggalkan itu memberikan wasiat. Yang banyak hutang wasiatin. Kasihan ya, ahli warisnya dapat wasiatnya hutang. Tapi memang demikian, Pak. Nih bapak punya hutang sekian. Nanti kalau memang bapak nggak bisa pulang alias memang umur bapak sampai di sana, ya ibu sampai di sana, tolong lunasi hutangnya. Terus warisannya gimana? Nggak bisa nutup, ya misalkan itu resiko. Ya ahli waris kewajiban, karena mungkin hutang lebih banyak daripada warisannya, atau banyak warisan aset bapak ini. Tolong, bapak juga harus bawa untuk pahala bapak dan ibu. Jangan untuk ahli waris nih, bapak khususkan satu rumah, infakkan untuk masjid supaya jariah untuk bapak. Pondok pesantren buat pembangunan, pembangunan ini fisik ini yang terus sampai hari kiamat dipakai. Kalau pondok itu terus aktif, masjid itu aktif, kita dapat jariah tiap hari. Orang sholat, masya Allah, besar pahalanya. Tapi karena nggak terlihat, sedikit orang yang ini minat untuk mendapatkan pahala jariah yang Allah telah janjikan. Seperti itu. Ya. Jadi fikih umroh sebelum berangkat, tinggalkan wasiat yang baik, bertakwa kepada Allah. Ya. Jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Doakan bapak dan ibu melaksanakan umroh dan haji, dan belum tentu bapak dan ibu balik lagi. Ya namanya orang pergi bisa balik, bisa tidak. Orang yang ke medan perang pun demikian. Bisa dia pulang membawa kemenangan, dia menang, atau dia kalah dalam pertempuran seperti itu. Ya, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, zaruni ma taraktukum. Ya, hendaklah kalian meninggalkan apa yang aku tinggalkan. Tuh, zaruni ma taraktukum. Tinggalkanlah apa yang aku telah tinggalkan. Ini perintah larangan yang sangat keras. Ya, fa inna ma halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian yaitu banyaknya pertanyaan. Banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan. Jadi membinasakan kalau banyak bertanya. Ya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Dan mereka menyelisihi dan banyak menentang perintah nabi-nabi mereka. Jadi ikhtilaf di sini bisa menyelisihi perintah nabi atau menentang perintah nabi. Ya, yang larangan dijalankan, yang perintah ditinggalkan. Ya, maka dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Surat Al-Hasyr surat keberapa? Surat ke-59 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Wa ma atakumur rasul, apa saja yang datang kepada kalian dari rasul, perintah yang datang dari rasul, fakhudhuhu, maka ambillah, maka kerjakanlah, kata Allah. Karena nabi ya adalah penyambung lidah risalah ilahiyah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah, manusia pilihan yang diamanahkan dan diemban, dan ia mengemban amanah yang sangat berat, yaitu mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Di sini semuanya
perintah dari Allah. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berkemul berselimut. Kum, bangunlah. Fa'anzir, berilah peringatan kepada kaum. Ya, dijelaskan oleh ulama tafsir setelah Nabi mendapatkan wahyu perintah ya untuk berdakwah, Nabi tidak bisa lagi tidur nyenyak seperti kita. Kita mah ya mau ada gempa, mau ada kebanjiran, orang lain kita mah tidur enaknya Pak ya Bu ya, nyenyak aja ya. Kalau Nabi memikirkan umatnya ya, bayangkan kum fa'anzir, karena Nabi nubbi'a bi'ikra ya, Nabi diutus, diangkat sebagai Nabi dengan kalimat ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini Nabi diutus sebagai atau diangkat sebagai Nabi dengan kalimat ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian diutus sebagai Rasul dengan mudaththir, dengan kalimat ya ayyuhal mudaththir. Di sini Nabi sangat berkemauan keras, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh kaumnya. Harisun, bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Maka kita sebagai umatnya harus memperhatikan setiap apa yang dilarang oleh Nabi harus kita tinggalkan. Larangan pertama adalah larangan yang sifatnya pokok, yaitu larangan berbuat syirik kepada Allah. Di mana Nabi di hadis yang lain mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan dosa-dosa yang paling besar? Ya. Yang pertama Nabi menyebutkan al-isyraku billah. Ya. Seseorang berbuat syirik kepada Allah, menjadikan sekutu bagi Allah di dalam peribadahan. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian lari dari medan perang dan yang lainnya. Ini diantara dosa dari dosa-dosa besar, tingkatan dosa besar. Syirik kepada Allah ya menduduki level tertinggi dari dosa besar. Dan ini dijelaskan oleh Nabi. Maka sebagaimana dalam hadis ya, zaruni ma taraktukum, tinggalkanlah oleh kalian apa yang aku telah tinggalkan. Kalau kita mau selamat, meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Ya. Kemudian tinggalkanlah oleh kalian banyak bertanya, karena binasanya orang-orang sebelum kalian banyaknya bertanya kemudian menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai' fad'uhu. Apabila aku memerintahkan kalian dengan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian. Ini sesuai dengan firman Allah, ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah, maksudnya kerjakanlah, laksanakanlah. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Maka apa saja yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Makanya kalau misalkan kita mencari ayat atau dalam Al-Quranul Karim, surat atau ayat berapakah yang menyatakan bahwasanya kita wajib mengikuti perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul, ya ini surat ini aja, nggak ada surat yang lain. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, misalkan kita mau melakukan ibadah, ini ada perintahnya apa enggak? Oh, enggak ada perintahnya, masuk ke dalam ayat ini. Mafhumnya demikian. Ketika ada suatu ibadah, coba di cross check dulu, ibadah ini dilakukan oleh Nabi atau tidak, atau ada contohnya atau tidak, diperintahkan oleh syariat atau tidak.
Karena kita al-ibadatu tauqifiyah, atau al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal dari ibadah itu terlarang. Asal dari ibadah terlarang, ya. Kalau asal dari sesuatu itu boleh. Al-aslu fi syai' al-jaiz, ya, atau al-mubah. Asal dari segala sesuatu itu boleh. Tapi al-aslu fil ibadah al-man'u, ya, asal dari setiap ibadah itu adalah terlarang. Maksudnya apa? Mari kita pahami. Maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah kita itu terbatas ada sebab, ataupun ada kabar, ataupun ada perintahnya. Itu maksudnya. Kalau tidak ada sebab atau perintah yang menjelaskan, kita tidak boleh beribadah. Misalkan bapak dan ibu menyangka bahwasanya semakin ibadah itu banyak, semakin afdal, semakin dicintai oleh Allah. Benar. Ibadah yang banyak itu semakin dicintai oleh Allah, ya, dicintai oleh Nabi, bahkan mendapatkan pahala yang banyak ketika ibadah tersebut memang ada contohnya. Coba sekarang bapak dan ibu berani untuk sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Kalau hanya sekedar, ya, berasumsi demikian, ternyata ibadah bukan dibangun di atas asumsi dan selera. Ibadah dibangun di atas dalil, di atas perintah Allah dan Rasulnya. Maka kita hanya mencukupkan apa yang datang dari Nabi. Yang tidak datang dari Nabi kita tidak lakukan. Karena apa? Hal ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Bukan Allah cintai, sebaliknya orang yang zikir sambil goyang-goyang kepala, ada sambil joget, la ilaha illallah, gini ya. Saya juga nggak tahu, nggak bisa ya. La ilaha illallah itu sambil kayak di kor dan yang lainnya. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang sekarang tersebar, salawat semuanya salawat yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada salawat apa, Jibril ya, yang saya kayak gini. Ya Nabi salam alaika, ya gitu ya. Saya dengar terus ya kalau lagi ini. Ternyata memang siaknya benar. Wahai Nabi, ya, salam kesejahteraan terlimpah atasmu. Benar, maknanya benar. Tapi Nabi tidak mengajarkan demikian. Yang diajarkan adalah salawat yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, yaitu salawat Ibrahimiyah. Ini saja salawat tersahih, salawat yang terbaik, ya, sepanjang yang saya pelajari, yaitu kalimat Allahumma. Ini salawat yang kita lakukan setiap salat 5 waktu, disebut salawat Ibrahimiyah. Bapak kalau tasyahud kan di akhirnya ada salawat ya Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa dinadain. Allahumma sholli ala, enggak usah. Nabi enggak mengajarkan itu. Nabi enggak butuh nada kita. Nabi membutuhkan keikhlasan. Ya. Nabi membutuhkan keikhlasan kita di dalam bersolawat. Bukan membutuhkan ya. Nabi minta kepada kita tidak demikian. Karena Nabi nggak butuh salawat kali kita. Kita hanya diperintahkan innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima, ya. Seperti itu. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, ya, dengan salawat yang memang diajarkan oleh Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selesai. Udah, ya. Bapak, Ibu, cukup itu. Itu aja cukupkan dan kita baca dengan lirih. Yang enggak usah kenceng-kenceng, enggak usah perlu orang tahu. Kalau bisa setiap amalan kita itu hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, perbanyak amalan-amalan rahasia, dicatat Bapak dan Ibu. Perbanyak amalan-amalan rahasia. Walaupun ada amalan sifatnya zahir. Kita berangkat umroh pasti tahu orang.
Tapi kita tetap menjaga hati kita, melaksanakan sholat jamaah ke masjid. Orang tahu nih mau sholat, tapi kita tetap menjaga hati kita, karena ini memang syiar Islam. Adanya sholat 5 waktu, sholat berjamaah itu syiar Islam. Kita tidak bisa menghindar, tapi tetap kita menata hati kita untuk senantiasa mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Ya, berangkat umrah orang tahu mau safar kemana. Alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk melaksanakan umrah. Udah gitu aja. Ya, kalau dia bertanya kita jelaskan, ya adalah safar. Kita menghindar dari orang lain, tidak memberitahu tujuan kita berangkat safar, itu bisa jadi riya. Ya, tarkul ibadah bisa babin nas, ya, meninggalkan ibadah karena manusia itu riya. Beribadah karena manusia itu riya. Bagaimana kita melaksanakan ibadah bukan karena manusia, tujuannya karena Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian meninggalkan ibadah bukan karena ini memang kita tidak mampu melaksanakannya. Ya, jangan karena aduh saya takut riya nih. Ya, sholat masih lama nih untuk melaksanakan sholat qobliyah atau baca Quran. Ntar kalau saya ini kelihatan orang alim banget, saya tinggalkan baca Quran di masjid sambil menunggu antara adzan dan iqamah, atau berdoa takut riya. Jangan, ya, salah. Meninggalkan ibadah disebabkan manusia itu riya, ya, atau beribadah karena manusia itu pun riya. Bagaimana? Ya, kita harus selamat dari keduanya. Itulah keikhlasan, itu sangat sulit, ya, tapi perlu kita usahakan. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, Allah menutup dengan firman-Nya, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya azab Allah sangatlah keras. Ya, azab Allah sangatlah keras. Hukuman yang Allah sediakan bagi orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras. Ya, ini peringatan dari Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, maka kita dengan salat yang tersebar. Ini bahkan salawat nariyah, ya. Salat ini menjadi fenomenal sekali, ya, kayak bestseller. Bahkan saya waktu dulu SMA Man 2 ada dari kakak-kakak yang magang, ya, dari UIN, ya. Itu sampai dia butuh uang. San, ya, ada apa? Kak, ya kan, karena yang perempuan ada yang laki, nih yang laki, ya. Saya lagi butuh duit nih, saya ada kaligrafi. Apa itu kaligrafi? Apa? Salat nariyah. Saya juga lagi nggak ada duit. Saya bilang benar nggak ada duit, saya lagi nggak ada duit. Kamu maaf gitu aja. Seandainya nggak ada duit, saya lebih baik buat beli nasi Padang. Saya kenyang, dapat pahala, bisa kuat ibadah kan gitu. Itu tahun 2004, ingat sekali saya. Sampai seperti itu, ya. Salat nariyah yang tersebar ini, ya, sangat dahsyat maknanya, di mana bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawasul kepada orang yang telah meninggal. Bahkan sekali bernabi pun kita tidak boleh bertawasul. Bahkan asbab Nabi dikeluarkannya dari seluruh permasalahan. Coba ibu renungi makna dari salawat nariyah, ya. Seperti itu. Kita lihat dulu salawat nariyah. Udah, kayaknya bapak-bapak udah pada hafal nih kayaknya. Allahumma sholli sholatan, ya. Kalau kita ini bahkan dibuat oleh kaum Sufiyin dari Maroko, ya. Orang tidak tahu, ya. Jadi masa ibadah kepada Allah dibuat sama orang? Kan logikanya demikian. Al aslu fil ibadah al man'u. Ya, asal dari ibadah itu terlarang. Bayangkan. Tadi perintah salat kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam hadis yang lain, ini keutamaan salawat, sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran
bersalawatlah kalian untukku. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, kata Nabi, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ya. Kemudian di antara syarat ibadah disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, syarat ibadah, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min falahu faulaika kana sa'yuhum mashkura." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha melakukan amalan yang mengantarkan kepadanya. Nih, kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha melakukan amalan yang mengantarkan kepadanya. Jadi amalan-amalan itu sebab untuk mengantarkan seseorang mendapatkan kehidupan akhirat, ya. Sementara ia jika seorang mukmin, maka mereka itulah adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi syarat sahnya amal itu pertama dia seorang mukmin. Kemudian dia harus niatkan untuk Allah semata, ya. Nah, kemudian ada larangan Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini kita bahas di hadis kelima, ya, dalam hadis arba'in, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka tertolak. Nah, maka kita lihat, saya tadi prolog terus, ya, berkaitan dengan wajibnya kita melaksanakan amalan karena Allah. Kemudian amalan itu berkesuaian dengan sunnah Nabi. Nah, kita akan bahas, ya, bahwasanya salawat tariyah itu dinamakan dengan salawat tafrijiyah qurtubiyah, ya, di mana ini dinisbatkan kepada tarekat sufi yang banyak tersebar di daerah Maroko, tarekat As-Sanusiyah. Jadi tarekat sufi itu banyak, di antara tarekat As-Sanusiyah yang maknanya Allahumma sholli sholatan. Kan ini dilaguin, ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman. Enak sih kedengerannya, ya, tapi maknanya berbahaya, ya. Saya akan jelaskan, ini harus dijelaskan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman. Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan penuh kepada Nabi Muhammad. Ini masih benar, ya. Itu wujud kita minta kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmatnya, mencurahkan kesejahteraan kepada Nabi. Ala Sayyidina Muhammadin, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Alladzi tanhalu bihil uqad. Nah, ini yang masalah nih, satu poin. Alladzi tanhalu bihil uqad, ya, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Bayangkan, ya, makna yang sangat berbahaya. Seorang mukmin harus menyerahkan urusan kepada Allah. Setiap urusan kita, Allah berfirman dalam surat At-Talaq, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Diawali dengan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyadarkan urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan penuhi urusannya. Allah akan cukupkan urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Lihat, Allah tidak pernah wa may yattaqillah, ya, wa misalkan kita bahasa Arabkan wasababi Muhammad, misalkan enggak ada kalimat sebab Muhammad, bertakwa kepada Muhammad, tidak, ini kesyirikan. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah hanya menyendirikan untuk dirinya. Siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan beri jalan keluar baginya. Wa may yattaqi yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Niscaya aku akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini baru satu poin, ya. Alladzi tanhalul bihil uqad, ya. Karena dengan sebab beliau semua kesulitan terpecahkan, ya. Kemudian watan fariju bihil qurab, dengan sebab
beliau kesusahan dapat dilenyapkan. Dengan sebab beliau kesusahan dapat dilenyapkan, ya. Wa tuqda bihil hawaij, semua keperluan dapat terpenuhi, ya. Wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim, ya. Dan semua didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, ya. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, ya, serta berkat dirinya yang mulia, ya, hujan pun turun. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsi bi adadin kullu ma'lumin lak, ya. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabat di setiap detik dan hembusan napas sebanyak dalam semua yang diketahui oleh engkau. Yang pertama, tanhalu bi alladhi tanhalu bihil uqad, ya. Dengan sebab beliau semua kesusahan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi. Sebab-sebab, asbab, ya. Maka inilah diantara bentuk penyimpangan akidah dari salawat nariyah yang dibuat oleh, ya, tarekat sufi yang tersebar di daerah Maroko, tarekat As-Sanusiyah. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ibadah bukan buatan orang. Bahkan Nabi nggak boleh membuat suatu ibadah kecuali atas izin Allah. Jadi kan kita pernah mendengar firman Allah dalam surat An-Najm, wa ma yantiqul 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berucap melainkan apa yang dia ucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi apa yang Nabi statementkan dalam permasalahan agama, dalam permasalahan ibadah itu wahyu dari Allah. Nabi nggak bisa, ya, buat ibadah sendiri, ya. Beliau nunggu wahyu. Kita sebagai umatnya wajib apa? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dalam surat tadi, dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ini menunjukkan kita tidak boleh berkreasi dalam ibadah. Ini orang ini berkreasi dan akan dimintai pertanggungjawaban. Berapa banyak orang yang memakai, ribuan jutaan orang memakai salawat nariyah. Ustadz, jadi salah dong, dia tersebar. Memang kalau banyak orang yang melakukan itu sebagai barometer kebenaran Bapak dan Ibu? Tidak, Bapak dan Ibu. Kebenaran kita itu menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama. Ini disebut al-manhaj, sikap dan cara beragama kita. Metode di dalam beragama mencukupkan diri apa yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi, yang telah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat lebih cinta atau tidak dengan Nabi? Saya mau bertanya. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik yang dikatakan oleh Nabi, khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya masa manusia yang hidup di masaku yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya itu tabi'in. Kemudian kata Nabi setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Mereka 3 kurun terbaik. 3 kurun terbaik, ya, kurun yang sangat direkomendasikan oleh Nabi. Kurun emas, ya. Tapi tidak ada kabar sedikit pun dari mereka membawakan salawat nariyah. Tidak ada dalil ataupun riwayat. Apakah kita mengaku kita lebih cinta dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in daripada, apakah kita menisbatkan diri lebih mencintai daripada mereka? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in mencintai Nabi gitu. Saya lebih cinta Nabi mereka. Makanya sahabat itu kurun terbaik, kurun emas, karena Allah tahu baik hatinya, baik akidahnya, ya, keyakinan kuat kepada Allah, tingkat ketawakalan, rasa takut, cinta harap itu ada pada mereka. Coba kita lihat, ibadah kita dengan dosa lebih banyak dosa. Mereka para sahabat lebih banyak amal solehnya daripada dosa. Makanya ketika diantara para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in melakukan dosa, mereka seakan-akan seperti tertimpa musibah yang sangat besar. Kalau kita dosa terus, nggak ada perasaan kayak ada musibah dan ujian. Mereka melakukan dosa akan berpengaruh dengan ibadah-ibadah mereka. Kita karena banyak dosa, ibadahnya kurang, jadi biasa aja. Bahkan rutinitas dosa itu, na'udzubillah. Ya, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, saya hanya mengajak
ya untuk lebih cerdas di dalam beragama, untuk lebih kritis, apakah yang saya lakukan ibadah ini ada tuntunannya atau tidak. Kalau tidak, kita cukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi, dan itu pun sudah banyak yang kita lalaikan atau belum kita maksimalkan seperti itu, ya. Jadi amalan sholat atau sholat tadi Jibril, sholat apalagi nggak tahu, sholat Badar dan yang lainnya, itu tidak perlu kita amalkan. Yang diamalkan sholat Ibrahimiyah, yang kita senantiasa sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan itu, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya cukupkan hadis ke-9 secara umum itu. Ya, kita harus mencukupkan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita taufik dan inayah di dalam melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijauhkan oleh perkara-perkara yang baru dalam agama yang dapat merusak agama dan akidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, saya persilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.